Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 13 F1 Praktikum Intervensi Dasar 1. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Laili Safa Zairah dengan NIM 190810180 dan teman saya. Leonardo Indrasino dengan NIM 190810091. Baik, di sini kami akan mempraktekkan tahap konseling. Sebelumnya, yang pertama menjadi konselor adalah saya dan juga kliennya adalah Leo. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Kak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, saya berterima kasih kepada Mas Leo karena sudah berkenan dalam konseling online saat ini ya, Mas. Ya, Baik, saya langsung aja ya, Mas Leo. Saya ingin menanyakan kenapa Mas Leo datang ke konselor dan melakukan konseling ini, Mas? ya, jadi begini, Kak. Saya melakukan konseling ini karena akhir-akhir ini saya memiliki kesibukan yang ekstra, di mana saya mengikuti perkuliahan di semester 5 dan juga saya mengikuti program kampus mengajar. Mungkin Mas Leo bisa diceritakan apa itu program kampus mengajar, Mas Leo? Ya, jadi program kampus mengajar ini adalah program dari Kemendikbud di mana saya sudah menjalaninya, sudah berjalan selama 3 bulan. Kegiatannya adalah mengabdi ke sekolah dasar yang berakreditasi B. Kemudian saya juga ditempatkan di SD Medan 2, di mana di SD Medan 2 terdapat 52 siswa. Kemudian saya juga dapat jatah mengampu kelas 2 dengan jumlah murid 50 jumlah muridnya itu 7 orang, 3 diantaranya berkebutuhan khusus. Terus apa yang dirasain Mas Leo, Mas? Kalau untuk yang dirasain sebenarnya capek juga karena semester 5 karena perkuliahan sudah mulai padat dan juga harus ekstra sabar. Jadi Mas Leo ini merasa lelah ya, Mas Leo, karena kesibukannya sehari-hari. Iya benar, Kak. Terus, apakah Mas Leo juga berpengaruh di mental dan juga kepribadiannya Mas Leo? Karena kan, tadi Mas Leo menceritakan ada mengajar yang anak berkebutuhan khusus ya? Ya, betul sekali ya. Program ini membuat saya berlatih menjadi pribadi yang kuat dan melatih mental saya juga. Melatih mentalnya itu seperti apa, Mas? Ya karena kan saya mengajar siswa berkebutuhan khusus, kemudian mengejar ketertinggalan materi yang mungkin dapat dikatakan siswa itu hanya memiliki membaca saja belum bisa. Jadi hal itu membuat saya lebih lelah. Dan ditambah saya juga apa ya dari benefit yang diberikan itu kadang terlambat. Misal saku atau apa itu kadang terlambat. Tapi tadi Mas Leo itu mengatakan ingin menjadi pribadi yang kuat, tapi Mas Leo di barusan tadi juga mengatakan bahwa Mas Leo ini merasakan lelah dan juga mengeluhkan mengenai benefit yang sering tersendat gitu ya, Mas. Ya memang pada awalnya yang saya rasakan seperti itu. Tapi ketika awal saya senang dapat program ini karena memang ada benefit, kemudian benefitnya itu ada uang saku, sertifikat, kemudian konversi KKN. Tapi dengan waktu itu saya merasa capek, Kak. Sepertinya ini Mas Leo ini karena adanya ekspektasi yang tinggi mungkin Mas di awal, jadi malah karena tidak sesuai jadi Mas Leo jadi capek dan juga ada rasa kesal gitu mungkin ya Mas. Ekspektasi yang tinggi ya. Menurut saya sih tidak, Kak. Nah, lalu apakah Mas Leo pernah melakukan kesalahan terhadap murid-murid Mas? Kesalahan saya mungkin tidak pernah memarahi murid, membentak, atau menghukum sejauh ini. Kemudian saya juga kadang itu tukar jadwal dengan teman karena memang bertabrakan dengan jadwal kuliah, Kak.
Wah, begitu ya Mas Leo. Saya sangat paham sih dengan Mas Leo karena kan Mas Leo juga di tengah kesibukannya semester 5 ya Mas. Otomatis apalagi sekarang kuliah juga online apa jadi sering ada meet-meet gitu kan Mas. Saya memaklumi sih Mas kalau Mas Leo juga sering menukar jadwal karena saya juga pernah mengalami di mana kesibukan saya antara berkuliah dan juga bekerja itu juga emang kita harus pintar-pintar manage waktunya sih Mas. Wah, eh, begitu ya Mbak. Berarti kita sama. Iya, Aktivitas kita sama sekarang aja Mas. ini seperti tidak bervariasi. Oke Mas Leo, jadi dari konseli yang tadi sudah saya simak ya Mas Leo ini juga merasakan kebosanan dan juga ada mengalami kendala dari sistem pemberian benefit yang diberikan kepada Mas Leo ya. Ya, benar sekali Mbak. Saat ini seperti sudah apa ya, patah semangat untuk mengajar. Hmm, memang pada kenyataannya setiap manusia itu akan menemukan titik jenuhnya Mas Leo dari aktivitas yang dilakukan secara apalagi Mas Leo tadi mengatakan merasa seperti monoton kan. Nah, kondisi ini dalam psikologi biasanya disebut dengan burnout Mas Leo. Ya, saya tetap mencoba menata bulan saya, kemudian memantapkan niat, dan juga menjalannya dengan ikhlas Mbak. Eh, Tidak lupa juga untuk sabar, walaupun sudah tertanam dalam hati, tapi kadang muncul lagi Mbak, hal seperti bosan seperti itu Mbak. Wah, saya melihat Mas Leo ini sangat tanggung jawab ya dari kewajibannya untuk mengajar dan juga harus berkuliah. Ya, tapi gimana ya Mbak, perasaan jenuh itu kadang muncul lagi. Oh, gimana kalau kita praktekin aja Mas Leo? Mas Leo biar bisa mengetahui bagaimana semangat-semangat dari murid-murid Mas Leo ketika harus melihat gurunya yang diidolakan itu tuh kalau tidak semangat. Mungkin kita bisa praktekkan Mas Leo? Boleh. Oke, di sini saya akan berperan sebagai murid yang semangat untuk belajar ya Mas Leo dan juga Mas Leo menjadi seorang guru yang bisa dikatakan tidak semangat seperti itu ya. Baik. Oke. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi ya. Hari ini kita belajar apa, Pak? Ini saya sudah bawa buku, sudah bawa alat tulis juga, Pak. Ya, hari ini kita belajar matematika dari perkalian. Wah, ayo Pak, kita mulai pelajarannya, Pak. Coba hitung yang sudah Bapak tulis di papan tulis. Hmm, wah susah, Pak. Saya nggak tahu gimana caranya. Itu angkanya banyak banget, Pak. Ayo, Pak, bisa ajarin aku nggak, Pak? Ya, coba dulu, coba. Pak, gimana ini caranya? Saya nggak bisa ngerjainnya, Pak. Ya, mungkin nyatanya tidak seperti itu ya, Pak. Jadi saya harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengajar siswa yang berkebutuhan khusus, di mana tidak bisa langsung seperti yang tadi kala ini praktekkan, kayak gitu kan. Oke, hal itu dikarenakan anak-anak yang memiliki kesulitan dalam proses kognitifnya, misalnya dalam persepsi, bahasa, atau memori itu tidak dapat diatribusikan ke bentuk-bentuk hambatan yang lain. Misalnya keterbelakangan mental, gangguan emosi atau perilaku, dan juga gangguan sensori. Jadi saya harus gimana nih, Kak? Oke, Mas Leo mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran menggunakan Montessori ya Mas Leo. Jadi metode ini berusaha memberikan pendidikan yang bersifat individual pada anak dan menekankan pada kemandirian dan juga kearifan anak. Wah, seperti itu ya, Pak. Iya, karena dulu juga saya pernah ngalami Mas, di mana saya memiliki tetangga yang memiliki kebutuhan khusus juga dan orang tuanya juga memiliki maaf pendidikannya yang rendah. Jadi saya sering mengajari dia. Memang harus ekstra sabar sih Mas. Kuncinya yaitu tadi sabar tadi Mas. Ya, harus ekstra sabar ya. Iya, sudah pasti itu Mas. Ya, jangan lupa yang Mas Leo dalam mengajar itu selalu diterapkan kesabaran Mas Leo karena kan kita juga harus mengalah kondisi kita dan juga kondisi dengan murid itu kan berbeda, kemampuannya juga berbeda. Jadi memang yang harus diterapkan oleh Mas Leo itu adalah kesabaran dan juga tanggung jawab ya Mas Leo. Iya, Pak, benar.
Oke, di sini bisa saya sedikit mengulas ya Mas Leo dari awal Mas Leo datang ke saya dan hingga sampai tadi gitu Mas Leo itu awalnya datang karena Mas Leo itu mengalami kesibukan antara kuliah dan juga program kampus mengajar ini di mana Mas Leo ini merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Mercubuana Yogyakarta dan juga dikirimkan untuk program kampus mengajar di daerah tempat tinggal Mas Leo di mana sekolahnya juga masih akreditasi B ya Mas Leo. Kemudian Mas Leo ini pada pertemuan berikutnya merasakan kebosanan karena kan mengajar dan juga kuliah terus jadi aktivitas yang monoton dan terlebih juga Mas Leo mengalami kendala dari benefitnya Mas Leo gitu. Terus habis itu juga Mas Leo juga merasa capek karena kan mengajar anak berkebutuhan khusus itu juga memerlukan tenaga yang ekstra. Jadi Mas Leo itu tambah sedikit mungkin mentalnya sedikit ini ya Mas terganggu karena harus memang ekstra sabar. Seperti itu ya Mas Leo. Iya, Mbak. Nah, Terus gimana Mas Leo? Kemarin kan saya sudah bilang kalau misalnya harus menerapkan kesabaran dalam mengajar. Apakah itu sangat efektif Mas Leo? ya sangat efektif, Mbak. Ternyata semuanya dikatakan oleh Mbak Lain itu benar, memang benar. Wah, berarti ini ya Mas berjalan dengan lancar ya Mas akhirnya. Iya. Oke, jadi dari konseling yang sudah kita lakukan ini, apa perubahan yang terjadi di Mas Leo? Ya, mungkin secara keseluruhan saya menyadari bahwa kesabaran, tanggung jawab, mau menerima pendapat orang lain, disiplin, eh, tidak menyanyikan waktu, dan ikhlas menjadi kunci utama. Selain itu, relaksasi diri sendiri dengan rekreasi, belajar drama, dan juga introspeksi diri menjadi jalan yang mungkin bisa ditempuh dalam mengatasi burnout. Oke, wah saya sangat senang mendengar yang bahwa Mas Leo ini mengalami perubahan yang sangat signifikan ya Mas Leo. Terus kemudian saya sebagai konselor sendiri yang sudah membimbing Mas Leo dari awal mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Leo karena sudah mempercayakan saya sebagai konselor Mas Leo dan juga saya meminta maaf sebesar-besarnya Mas Leo apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang tidak mengenakan di hati Mas Leo. Saya sangat memohon maaf sekali ya Mas Leo. Iya, Pak, saya juga minta maaf apabila saya juga memiliki kesalahan dengan konseling atau mungkin dalam perilaku saya. Oke, harapan saya semoga kita bisa bertemu di lain waktu, tapi tidak dalam kondisi yang seperti ini ya Mas. Mungkin kita berpapasan di jalan atau ketemu di kafe. Semoga Mas Leo tetap ingat saya ya Mas Leo. Dan apabila masih ingin membutuhkan hubungan seperti konseling ataupun ingin cerita-cerita, sharing-sharing, bisa Mas Leo dengan senang hati saya akan merespon Mas Leo. Seperti itu Mas Leo. Iya, Kak, baik, Kak. Iya, Terima kasih banyak Mas Leo. Selamat beraktivitas. iya, Baik, yang berikutnya saya menjadi klien dan juga Leo sebagai konselor. selamat pagi, Kak Laili. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Kabar hari ini baik. Ya, sekarang sih di mana ini? Saya sedang di Jakarta, Mas, kebetulan. Oh, di Jakarta. Sekarang kesibukannya apa ini? Kesibukannya masih sama sih, Mas, kuliah aja. Kuliah. Semester berapa? Saya semester 5, Mas. Semester 5. Ya, Mbak Laili, ada apa ini? Kok datang ke kami? Apakah ada hal yang ingin diceritakan? Iya Mas, ada yang ingin saya ceritakan. Jadi saya itu kan usia saya itu 21 tahun. Ketika saya mulai dewasa kan otomatis saya mulai mengenal lawan jenis ya Mas. Nah, ketika itu saya itu memiliki geng gitu Mas. Geng itu terdiri dari ya orang-orang yang terdekat dari saya. Nah, di situ ada beberapa kelompok gitu Mas. Ya, memang teman saya itu kebanyakan cowok. Nah, ketika saya ada di hubungan itu, saya itu mengalami toxic relationship Mas, di mana saya itu sering diperlakukan kasar baik verbal maupun non verbal. Jadi saya merasa kayak sedikit ada kegelisahan dan juga
kecemasan yang berlebih, terlebih juga trauma, Mas, karena memang perbuatannya, sangat tidak baik, Mas. Apakah trauma itu masih terjadi? Gimana, Mas? Apakah trauma cemas itu masih terjadi? Masih sih, Mas, masih terjadi sampai saat ini. Apakah hubungan tersebut sudah Kak Leli sudahi? Kalau untuk saya sudahi sih sudah sih ya, Mas, cuma karena apa, karena kan, lingkungan kita itu dekat, jadi kalau bertemu itu masih ada rasa trauma jika adanya bertemu langsung gitu, Mas. Ya, mungkin memang rasa trauma itu muncul karena perlakuan yang sudah berlalu ya Kak. Mungkin kebayang atau mungkin Kak Leli masih ingin berhubungan mungkin. Kalau untuk masih ingin berhubungan sepertinya tidak ya, Mas, karena kayak saya sudah bisa hidup normal tanpa adanya juga teman-teman dari mereka, jadi mending saya hidup sendiri aja gitu, Mas. Kak Leli mengatakan bahwa itu tidak terjadi, tapi Kak Leli merasa cemas jika bertemu. Saya jadi bingung, Mas, sama perasaan saya. Ya, jadi beberapa tahun lalu saya juga pernah mengalami hal seperti itu, mungkin hampir sama dengan Kak Leli. Tidak sama persis, tapi mungkin intinya sama. Jadi setelah saya mengakhiri hubungan dengan teman saya berusaha tambah biasa. Saya dekat dengan teman baru dalam kehidupan saya dengan teman saya tersebut. Saya merasa sudah biasa saja. Tidak ada pemikiran dengan teman saya yang lama yang sudah saya putus hubungan tersebut. Tapi apabila saya melihat benda dari dia atau foto bersama dengan dia, mungkin itu kadang terlintas masih teringat. Jadi menurut saya sesungguhnya memang saya belum 100% meninggalkan, saya masih terbayangkan dirinya. Mungkin dari situ saya bisa menangkap bahwa saya bisa melupakannya itu karena terbiasa, jadi saya tidak bisa langsung hilang itu nggak bisa. Menurut saya seperti itu. Iya, Mas, benar sekali. Saya juga masih sepintas sering mengingatnya juga gitu, Mas. Saya juga sebenarnya mengingatkan hubungan itu baik-baik saja, tapi gimana ya, Mas? Ya, Kak, kembali lagi ke rasa trauma tadi sih, Mas. Ya, saya sangat senang sekali Mbak Heli bisa meluangkan waktu datang ke sini untuk melakukan konseling dan juga bekerja sama dengan kami karena Iya, Mas. dan saya juga termotivasi juga gimana Kak Leli dari awal tadi gimana kejadian terjadi tapi Kak Leli tetap bersemangat, tetap apa ya, ada keinginan untuk bercerita dengan saya. Ya, Kak Iya. Leli dari awal tadi saya dapat menyimpulkan bahwa Kak Leli menyadari bahwa hubungan toksik dengan teman, hal tersebut merupakan hal yang bukan baik ya Kak Leli. Iya, benar sekali, Mas. Itu bukan hal yang baik sih, Mas. Ya, memang seorang akan merasa hubungan toksik itu bukan hal baik ketika dirinya sudah seperti ada rasa kecewa, trauma, hal yang sudah terjadi pada dirinya. Benar sekali sih, Mas. Akhirnya saya juga menyadari bahwa ada rasa itu yang terjadi pada saya. Ya, saya melihat Mbak Leli sudah berusaha ya untuk berhenti berhubungan dengan toksik tersebut, kemudian sudah menghindari ke arah toxic relationship. Mungkin Mbak Leli perlu konsistensi akan hal tersebut supaya Mbak Leli tidak terjerumus lagi, Mbak. Baik, Mas. Saya akan mencoba konsistensi itu ya, Mas. Semoga aja saya bisa konsisten, Mas, menerapkannya. Ya, usahakan maksimal mungkin ya, Mbak Leli. Iya, saya akan mengusahakan itu, Mas. Ya, Mbak Leli mungkin juga bisa menggunakan metode remembering bahwa hubungan toksik merupakan hubungan yang tidak baik. Iya, Mas. Saya akan menggunakan metode itu yang saya akan tanamkan pada diri saya sendiri. Ya, di sini kita ada catatan ya.
kita bukan membatasi pertemanan dengan siapa saja, tapi kita berusaha mengontrol hubungan tersebut. Bener Mas, setelah kejadian kemarin jadi membuat saya sadar bahwa toxic relationship itu nggak enak Mas. Ya, ketika saya merasa bahwa hubungan dengan rekan saya merupakan hubungan yang toksik, saya langsung berusaha untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, Kak. Jadi supaya saya tidak menyesal di belakang, karena memang apabila kita sendiri yang tidak mengontrol, kita misalnya di akhir. Iya Mas, saya sekarang sudah mengingat terus hal itu Mas, sudah saya tanamkan pada diri saya sendiri. Baik, jika Kak Laili sudah mengingat, mari kita praktekkan situasi yang membuat Kak Laili tidak nyaman, di mana Kak Laili berperan sebagai Kak Laili sendiri, kemudian berperan sebagai teman Kak Laili. Cobalah untuk berperilaku asertif seperti yang kita sudah pelajari tadi ya Kak Laili. Ya Mas, boleh kita coba. Ya, mari kita mulai Kak Laili. Halo Laili, Hai bro, ya apa kabar? Lama nggak jumpa nih, nggak kumpul. hehehe iya bro. Ya kapan kita kumpul lagi? Wah kayaknya kalau ada waktu longgar aja ya bro. Wah sulit sekali bertemu dengan kamu ya. Ya emang kan aku harus juga bagi waktu antara bermain sama kuliah ya bro. Sudah bukan waktunya untuk bermain-main lagi nih bro. Ya, saya rasa Kak Leli sudah bisa memberi penjelasan yang baik kepada teman Kak Leli. Bisakah teman Kak Leli menyampaikan hal tersebut kepada teman Kak Leli apabila diajak ngobrol atau apapun itu? Iya sih mas, saya sudah akan menerapkan dan juga bisa melakukan hal tersebut. Ya, baik. Saya akan mereview kembali ya Kak Leli dari awal, di mana Kak Leli menemukan toxic relationship yang Kak Leli jalani. Kemudian Kak Leli juga trauma dengan teman Kak Leli karena perbuatan di masa lalu yang menyebabkan Kak Leli kadang terbayang. Kemudian Kak Leli juga sudah bisa menyadari hal tersebut harus diakhiri. Kemudian Kak Leli juga sudah mendiskusikan strategi dengan saya juga tadi, di mana kita harus mengontrol diri terhadap toxic relationship. Iya mas, benar itu sekali. Itu yang saya sampaikan dalam konseling dengan Mas Leo. Baik, mungkin Kak Leli bisa menjelaskan apa yang sudah kita pelajari selama konseling ini, Kak Leli. Dari yang saya lakukan dengan Mas Leo di konseling ini, saya menyadari bahwa saya belum bisa untuk menguasai diri saya sendiri agar tidak terjadi trauma jika bertemu dengan teman saya yang toksik, dan juga kadang belum bisa mengontrol diri dengan hubungan yang toksik. Selain itu juga saya juga belajar bahwa hubungan toksik itu bukan hubungan yang sehat dan lebih baik kita menghindari hubungan tersebut sih Mas. Ya, bagus sekali Pak Leli. Di sini akar masalahnya adalah belum bisa mengontrol diri sendiri ya. Berarti Mbak Leli harus melawan toxic relationship. Caranya itu dengan membatasi hubungan teman mengarah ke toxic relationship. Gitu ya Mbak? Iya Mas, sekarang saya lebih paham sih Mas. Ya, mungkin setelah proses konseling ini, gimana nih perasaan Kak Leli? Yang saya awalnya datang dengan membawa masalah dan juga mengalami rasa trauma, sekarang lebih lega sih Mas, lebih better aja gitu. Syukurlah Mbak. Semoga hal ini membuat Kak Leli lebih baik lagi. Di sini proses konseling berjalan lancar, bukan karena saya, tapi juga karena Mbak Leli yang juga sudah dengan baik bercerita, kemudian juga mau berproses bersama di sini Kak Leli. Iya, saya juga sangat senang sekali Mas bertemu dengan Mas Leo. Ya Kak Leli, saya juga senang sekali bisa bertemu bersama. Kemudian saya berharap Kak Leli bisa menguasai diri sesuai dengan harapan yang telah disampaikan tadi. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Kak Leli karena telah mempercayakan kepada biro kami. Saya juga meminta maaf apabila selama proses konseling saya ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan kabar yang baik.
Baik, Mas Leo, saya juga mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila sering menyita waktu Mas Leo ya, Mas Leo. Ya, Mbak Leni, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, Mas, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik, sekian praktik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.